Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading gitu guys ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke? Langsung aja ya. Kali ini temanya tentang yang gak disangka, yang bisa terjadi sebentar lagi ya. Jadi kita lihat, mungkin ada, ya kamu tidak akan menyangka ya, ada yang bisa terjadi ini sebentar lagi gitu. Oke, thank you. Wah. Jadi di sini aku lihat ada seseorang ya. Dia kayak stres banget. Dia stres, dia depresi, dia frustasi. Mungkin orang ini memikirkan kamu dengan detail, atau dia memikirkan ulahnya. Dia memikirkan perbuatannya, dia memikirkan kesalahannya. Ya gitu. Dia ini kehilangan kamu juga gitu ya. Dia kehilangan kamu ini. Dan kamu ini aku rasa kamu mulai berdamai dengan keadaan. Kamu mulai menjemput cahaya itu ya. Cahaya untuk bersinar ke depannya. Ya, aku rasa hidup kamu akan jelas banget ya ke depannya. Gitu. Jadi ini apa ya? Ada energi kayak beda banget sih. Beda banget kamu dengan dia. Entah memang beda atau ya gitu kondisi kita ya. Situasi kita ternyata bertolak belakang. Mungkin kamu di sana udah mulai bisa baik-baik aja, kamu mulai bisa menerima semua yang terjadi, bahkan yang akan terjadi gitu. Tapi aku nggak kayak kamu ya, aku masih berantakan ini. Nih, si gemoy ini, siapalah dia ini ya, memperhatikan kamu kak. Gitu guys, kemudian, nah. Ada di sini orang yang terjebak ya, dia terjebak banget sama egonya, ulahnya, perbuatannya, atau kesalahannya, atau apapun lah. Dan kamu ini bersinar loh dalam waktu dekat ya. Beberapa dari kita, tapi semoga lah banyak dari kita bisa menutup akhir tahun ini ya dengan berseri-seri, bercahaya, bersinar. Nih. Ada sebentar lagi ya yang kamu tuai. Karena kamu udah nabur selama ini. Beberapa dari kalian, beberapa dari kita udah nabur banyak, nabur bayi. Ya saatnya akhir tahun ini mudah-mudahan ya akan menuai yang baik. Oke? Dan aku ngerasa apa ya? Ini dalam waktu dekat ada ya yang bisa beradu kekuatan. Ya kita lihat aja ya. Sebenarnya enggak beradu kekuatan juga ya, kebenaran tetaplah kebenaran. Siapa yang benar, siapa yang salah, tetaplah ada kebenarannya gitu. Dan kamu akan lihat sih, sebenarnya kamu bisa hidup lebih baik, bahkan lebih dari mereka, lebih dari dia gitu. Oke? Sekarang, nah ini ada amplop ya, amplop yang gemoy banget ya. Ya aku udah tarik energi tentang yang kemungkinan gak disangka ya terjadinya sebentar lagi.
Oke, di sini dikatakan kamu berhak bahagia. Jika orang tidak bisa bahagiakan kamu, maka kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri. Gitu Kak, ya. Jadi dalam waktu dekat atau udah mulai merasakan ya, ya kamu pun berhak bahagia. Jadi kalau orang nggak bisa bahagiakan kamu, dia nggak bisa bahagiakan kamu, ya kamu bisa kan bahagiakan dirimu sendiri. Gitu aja kok repot kan? Nggak repot loh say. Jadi kamu akan punya kesadaran itu. Ya kamu bisa lah kayak, ih nggak nyangka ya, aku mungkin ngelakuin ini, ngerjain itu, kayaknya bikin bahagia. Atau ada sih kebahagiaan itu sebentar lagi. Oke, kemudian tentang mata dan keningmu akan terasa sakit karena ada energi seseorang yang sangat berfokus menuju kamu. Dan ini juga pertanda ada kejadian besar yang akan terjadi dan kamu turut memikirkan hal tersebut. Ya, nih ada nih ya. Kayaknya berapa minggu ke depan ini aku rasanya ya. Dalam waktu dekat nanti ya, entah kapan, aku rasanya ya ada beberapa dari kita itu mata sama kening ya, mata kita, kening di kepala kita itu bisa terasa sakit karena ada energi seseorang yang sangat fokus ya, fokus mikirin kamu kan, kayak ini tadi yang stres, depresi, frustasi ya, itu fokus banget mikirin kamu. Terus terkoneksi lagi ya. Jadi ya mata kita, kepala kita, kening kita ini bisa sakit. Dan ini pertanda juga ya. Selain yang tadi, selain yang itu ya ada juga pertanda ada kejadian besar yang akan terjadi. Dan kamu turut memikirkan hal tersebut. Misalnya, ini mata kenapa ya say? Kedut-kedut gitu ya. Kan kadang ada kedutan mata yang tidak biasa ya. Sebelah kanan, kiri. Ya, katanya kalau kedutan mata itu bisa kita mau tertawa bahagia gitu. Kalau kedutan mata itu bisa tandanya kita mau tertawa bahagia. Bisa juga mau nangis gitu, atau apa ya? Kayak ada seseorang atau ada sesuatu yang kayak itu memicu emosional kita. Kita bisa senyum, tertawa, nangis juga bisa gitu. Jadi ya apapun itu bisa kamu rasakan dan itu tanda-tandanya ya. Jadi ya banyak berdoa aja ya, banyak berdoa, semua akhirnya baik-baik aja. Oke? Kamu akan mengasihani diri sendiri, tapi kamu juga tahu kapan mengasihani orang lain ya, dalam waktu dekat. Wah, aku itu kasihan juga loh sama diri aku say. Ya kamu bisa mengasihani diri sendiri, tapi kamu juga bisa mengasihani orang lain. Jadi kamu tuh kalau memang orang baik, kamu tetap baik sih aku lihatnya. Jadi kamu bisa kasihan sama orang, tapi kamu juga bisa kasihan sama dirimu. Kalau kasihan sama orang ya mungkin kamu bisa rasakan juga di intuisimu, di kata hatimu. Makanya ada tanda-tanda kayak mata berkedut-kedut, tidak biasa. Atau kayak kok tiba-tiba mata ini ingin nangis ya. Kayaknya dia di sana tidak bahagia. Kok mataku kayak ingin meneteskan air mata. Ya sepertinya dia di sana tidak baik-baik aja. Ya kan kamu kasihan gitu sama dia atau sama mereka entah siapa. Jadi ya kamu mantap jiwa lah. Bisa ngasihani diri sendiri dan orang lain ya. Terus seseorang akan tidak sengaja menghubungi kamu. Dia tidak sengaja memencet kontakmu atau akunmu. Tapi ini memang karena ada sesuatu. Ya, ini ada loh, jangan-jangan akhir tahun ya, say. Wah, akhir tahun kan bisa kepikiran gitu ya sama orang-orang yang berharga termasuk kamu. Mungkin ada seorang mikirin ya, orang spesial yang ada di hidup aku. Ya, salah satunya kamu, ya. Jadi seseorang ini mungkin bisa lihat-lihat kontakmu, lihat-lihat akun sosial mediamu.
dia liatin gitu, sadar gak sadar ya, kepencet. Dia akhirnya ngirim pesan, akhirnya dia telepon, atau apa ya, tiba-tiba follow, tiba-tiba add, tiba-tiba like, tiba-tiba komen di sosmedmu ya. Jadi seseorang itu bisa aja nggak sengaja hubungi kamu, karena nggak sengaja kepencet kontakmu, kepencet akunmu. Tapi ini bisa memang karena ada sesuatu ya. Ya karena dia itu lagi memantau kamu, lagi pengen mendekat ke kamu. Atau ya ada udang di balik bakwan gitu. Ih enak itu ya. Jadi ada udang di balik batu. Kan ada gitu ya. Kirim pesan tiba-tiba kepencet aja gitu, atau telepon kamu tiba-tiba karena kepencet. Atau ada pesan ya, tiba-tiba pesan ini telah dihapus ya. Adalah gitu, kepencet aja. Kan itu kayak udah dorongan semesta ya. Kalau orang ini udah saatnya hubungi kamu, dia hubungi kamu. Apapun itu ya. Ya termasuk kepencet juga kan, itu semesta bekerja gitu. Semesta yang mendorong dia kepencet gitu. Oke? Cobalah diam. Cobalah pasif. Agar tugasmu untuk berjuang sudah selesai. Dan kamu akan lihat siapa saja yang mau mengingat dan menghargai kebaikanmu. Nah, paham nggak? Jadi dibilangkan, cobalah diam. Ya sekali-sekali nggak apa-apa kan? Diam gitu. Diam semua. Ya coba sekali-sekali pasif ya. Anggap aja tugasmu untuk berjuang udah selesai. Udah cukup selesai. Aku kayaknya baik banget selama ini. Kayak berlebihan gitu ya. Dan kamu akan lihat siapa aja yang mau mengingat dan menghargai kebaikan kamu. Jadi kadang gitu ya, kamu akan tahu sih. Ini bisa awal tahun depan ini ya. Aku rasa ada yang gitu. Tapi ada akhir tahun ini. Akhir tahun ini apa ya? Coba nggak usah banyak cincong gitu ya. Akhir tahun ini kita ya biasa aja gitu, nggak terlalu aktif ya. Kalau bisa ya pasif aja dulu, karena kamu udah banyak berbuat baik gitu. Dan kamu akan lihat ini akan mendekat, ini akan menghampiri. Ya kan kamu akan lihat siapa sih yang ingat sama kebaikanmu selama ini. Kamu akan lihat siapa sih yang ternyata menghargai kebaikan kamu selama ini. Kalau memang menghargai kan pasti dia datang. Mereka menghampiri gitu. Oke? Terus aku sering marah-marah ketika membayangkan kamu dengan yang lain. Ya, ini ada yang cemburu sama kamu. Ya, andai kamu tahu aku sering marah-marah kalau aku bayangkan kamu fokus ke yang lain. Wah tuh udah wah. Mbok ya sudah, ya kan? Nah. Terus suatu saat nanti kamu akan menemukan histori atau sejarah kamu ternyata berkaitan dengan sejarah dia. Spiritual connection ya. Koneksi spiritual. Kamu apa sama dia nih ya? Twin flame, soulmate, ini ono ya kan? Nah. Jadi ada nih sebentar lagi, entah hitungan minggu, hitungan bulan ya, entah beberapa bulan ke depan. Ada nanti suatu saat kamu akan menemukan ternyata sejarah kamu, sejarah kehidupanmu itu ada kaitannya dengan sejarah kehidupan dia. Kayak itulah koneksi spiritual itu ya. Misalnya kamu tiba-tiba rasakan di intuisi, kayaknya masa kecil aku sama kayak dia. Kayaknya apa ya, silsilah keluarga, karma keluarga kami kayaknya ada yang mirip gitu. Mungkin ada ya perlakuan dari keluarga, orang tua, kakek nenek moyang. Mungkin ada dulu yang punya karma itu berkaitan dengan karmanya dia gitu, karma keluarganya. Jadi ya pokoknya kalian mungkin ada sejarah kalian itu yang mirip. Entah leluhur kalian saling kenal, ya itu bisa. Oke? Jika ada komunikasi yang tidak disangka atau pertemuan yang tak terduga, itu
memang sudah jalannya untuk menyatukan kalian. Wah, jeder. Ada ini ya. Ini ada berapa untuk memasuki akhir tahun ini ya, aku rasanya. Jadi memasuki akhir tahun ini, kamu bisa dapat komunikasi yang nggak disangka atau pertemuan yang nggak terduga. Kalau memang itu nanti terjadi, ya sudah, itu udah jalannya, udah jalan dari Yang Maha Kuasa. Bisa untuk menyatukan kamu dengan dia, menyatukan kamu dengan temanmu, menyatukan kamu dengan keluargamu. Begitu guys. Dan ada tangan, ya. Dalam waktu dekat ada tentang tangan. Tangan. Mungkin kenapa gitu ya, tangan kita sebentar lagi jaga kesehatan bagian tangan, jangan sampai gatel-gatel, jangan sampai tiba-tiba luka gitu ya. Terus dengan tangan ini kamu bisa lakukan apa aja. Teruslah berkarya, teruslah bekerja. Wah, kamu akan cuan to the cuan ya. Ya, hidup kamu semoga beruntung gitu. Wah, atau tangan ini banyaklah tentang memberi menerima, atau ada yang mau bergandengan tangan, ada yang mau berjabat tangan, saling memaafkan, saling berdamai, dan semuanya lah. Oke, lanjut ya. Wah, aus selesai. Minum dulu ya. Maksudnya yang aus ya minum. Kalau ngantuk ya bobo ya. Oke. Nih kan, wah, ini bisa siapa aja ya, terlepas dari gender, terlepas dari siapa dia, siapa kamu. Ya aku rasa ada dalam waktu dekat ya, kayak mau lebih peduli gitu sama kamu. Tapi ini bisa vice versa ya. Mungkin dalam waktu dekat ada orang yang pengen dipedulikan sama kamu. Ada dalam waktu dekat pengen minta belas kasihanmu. Kamu cari aku kek, kejar aku gitu. Lah. Terus ini berapa energi ya kekanak-kanakan gitu. Ini kan kayak bocil gitu ya. Ya begitu, kadang kepribadian kita kan ada, entah siapa dia, bisa kekanak-kanakan begitu Kak ya. Ya dia ini ya, sebenarnya dia nggak bisa lepaskan pandangan dia ke kamu gitu. Maksudnya dia nggak pernah bisa kalau tidak memandang kamu. Dia nggak pernah bisa kalau tidak memantau kamu. Nggak pernah bisa kalau nggak penasaran sama kamu. Ya nggak pernah bisa kalau tidak memperhatikan kamu dari jauh gitu ya. Oke. Dan aku rasa ini ada ya, di sebulan 2 bulan ini aku rasanya, sebulan 2 bulan ya, berarti di masa-masa mau berganti tahun ya, kamu akan melihat sesuatu terjadi ya. Ini terutama tentang keluarga ya. Mungkin kamu akan ngerti, oh ternyata keluargaku begini, ini maksud dari orang tuaku, ini maksud dari saudaraku, sepupuku atau siapa gitu ya. Kamu akan tahu ya. Ada sih yang di berganti tahun ini terungkap semuanya. Tapi bisa juga tentang orang yang dealing sama kamu ya. Aku ngerasa orang yang dealing dengan kamu ini, apa ya, dia tuh memang pengen banget kamu seperti yang kemarin-kemarin. Ada yang pengen banget kayak, aku rindu kamu yang dulu, atau aku rindu kita yang seperti dulu gitu. Aku rindu bagaimana kamu memperlakukan aku. Aku rindu kamu benar-benar pernah baik sama aku gitu. Oke? Jadi dia ini apa ya, sering tenggelam di dalam perasaannya sendiri. Dia menciptakan skenario berlebihan di kepalanya.
Dia tuh ya berpikir berlebihan. Bisa aja ini orang punya perasaan, tapi dia pakai logika. Dia terlalu keras berpikir. Berpikir sesuai dengan pikirannya. Padahal tidak selamanya pikirannya itu benar. Ya kan? Akhirnya ya itu. Dia tuh pusing sendirilah. Ya kalau memang kamu baik kan harusnya dia ngelakuin sesuatu, dia berjuang lah, harusnya kan gitu. Harusnya kan dia bertindak lah kalau memang kamu baik, kamu diperjuangkan lah gitu. Tapi ya dia kayak orang yang mikirnya, nanti kalau begini gimana? Kalau drama ini akan terjadi bagaimana? Kalau ada ini, ada itu nanti seperti apa? Jadi ya tersiksa sendiri dianya. Kasian sih. Kayak ada yang mau dia bereskan sama kamu, tapi dia susah banget untuk ngelakuin sesuatu. Oke? Kita lihat. Ini terakhir. Nah, ada tentang workaholic. Beberapa sebentar lagi ada terjadi tentang kerjaan, ya. Mungkin mikir-mikir gitu. Kira-kira aku ngerjain ini, ngerjain itu, ada faedahnya nggak sih gitu. Tapi beberapa ngerasa bahwa ya berusaha aja dulu ya, lakukan yang terbaik. Kadang hasil itu nggak mengkhianati usaha gitu kak ya. Jadi berusahalah, tetap berjuang gitu. Terutama untuk kerja, cari uang. Ini berapa kalian dituntut untuk lebih rajin. Ya mungkin kadang kita mudah lelah ya. Kadang pengennya rebahan sih say. Tapi ya lebih kerja keras lagi lah kalau kamu ingin dapat rezeki yang lebih gitu. Atau ini bisa tentang seseorang dalam waktu dekat ada masalah dia terhadap kerjaannya gitu. Oke? Ada yang ingin memberitahu nomor barunya tapi dia malu. Sesungguhnya dia ingin lihat-lihatan status dengan kamu. Lah. Jadi gitu, Kak. Ini entah siapa ya. Bisa dia, orang yang jeling dengan kamu. Atau ada teman ya. Kan ada teman, ada juga tentang keluarga, saudara. Entah siapa dia, mereka ada sebenarnya yang mau ngasih tahu nomor barunya. Tapi malu. Kayak apa ya? Aku pengen deh ngasih tahu nomor baruku, kamu simpen dong. Atau kita simpen-simpenan kontak nomor handphone supaya kita bisa lihat-lihatan status di WhatsApp. Ya ada yang gitu. Wah ribet juga ya. Lagian lihat status WhatsApp kan bisa nggak ketahuan gitu. Firasat tentang keluarga, saudaramu ternyata tidak baik-baik aja. Ya, ini yang aku bilang tadi. Ada kejadian ya termasuk dalam keluarga. Jadi dalam waktu dekat mungkin ngerasa aku ada firasat loh say. Kayaknya keluarga aku, saudara aku begini begitu. Atau nggak baik-baik aja. Tapi ya memang itu adanya. Jadi ya saling berkabar lah, silaturahmi ya. Supaya tahu keadaannya gitu. Oke? Saat itu pernah ada orang yang melihat kamu mempunyai kekurangan sehingga dia tidak bertahan. Tapi ternyata dia akan semakin berkekurangan dengan orang lain. Dan kemudian dia akan mendekat ke kamu lagi dan dia tidak akan sia-siakan kamu lagi. Nih, ada ya. Wah, aku rasa ya mungkin berganti tahun ini ada aja yang cari kamu ya. Ada saja nih yang mau mencari kamu. Termasuk orang yang pernah melihat kamu mungkin pernah ya menganggap kita sebelah mata. Ya kita kan punya kekurangan ya, entah kapan gitu. Nah, dia pernah melihat kamu kayak ya kamu juga punya kekurangan, keburukan, sehingga dia nggak bertahan gitu. Tapi ternyata dia makin berkekurangan dengan orang lain. Dia semakin tidak bahagia dengan orang lain. Dia semakin kacau dengan orang lain. Ya kemudian dia akan mendekat ke kamu. Ya dia nggak akan sia-siakan kamu lagi nanti. Gitu.
Dan ini ada silent, ya, diam, diam semuanya. Jadi dalam waktu dekat kalau ngerasa aduh lagi males buang-buang energi ya, jadi nggak usah banyak bicara. Terkadang nggak usah terlalu aktif ya, atau ya jangan terlalu hiperaktif, overaktif gitu. Kadang kan kita ngerasa aku harus inilah harus itu, tapi kan kadang kamu juga harus pikirkan kesehatanmu, kesehatan mental, kesehatan fisik. Ya kamu terkadang perlu diam ya, kita perlu diam semuanya. Itu terkadang ada waktunya kak ya. Gitu guys. Dan ini ada yang menyesal menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Ini ada ya dalam waktu dekat. Ya kamu akan lihat sih, ada yang menyesal menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Tak siapalah dia ya. Wah aku menyesal nih, aku menikah dengan orang yang gak aku sayang. Ya, mungkin ada nanti yang cerita gitu sama kamu, atau kamu tahu nanti. Kayak ada free will. Free will, kebebasan ya. Kebebasan tapi yang bertanggung jawab lah. Jadi sebenarnya dalam waktu dekat ini, kamu tuh bebas ya. Bebas memilih jalan hidupmu. Lagi pula kamu kan udah melewati perjalanan spiritual, udah terbangun secara spiritual. Jadi Tuhan dan semesta berpihak pada kamu, merestui langkahmu. Kamu berhak kok menentukan. Aku ya say, kayaknya aku pengennya begini begitu. Aku tuh nggak mau kayak orang-orang duniawi. Aku nggak mau membuat standar hidupku kayak standar manusia pada umumnya. Kan kalau orang-orang kan katanya hidup yang bagus itu begini begitu. Nah aku sih nggak pengen juga kayak gitu. Aku kan punya jalan hidup sendiri dan aku tahu yang terbaik buat aku. Ya ya sudah gitu say ya. Jadi free will, kebebasan itu ada buat kamu, tapi kamu bisa mempertanggungjawabkannya ya. Ya, selagi kamu baik ya, selagi kamu baik, selagi berusaha dan banyak berdoa, selagi nggak merugikan orang, selagi tidak menyusahkan orang, ya it's okay. Gitu aja kok repot ya kan. Ya repot loh kak, repot banget say. Udahlah ya, sekarang aku ngasih huruf. Ini yang berkaitan ya. Oke. Ada huruf E, ada R, ada M, ada C, D, ada A, G, P, I, K, ada U, S. Ini ada huruf B, ada huruf T, ada W, N, L, ada F. Oke. Bulan berkaitan bulan November, Desember, Juni, Maret, Oktober, Juli, September, Februari. Oke, zodiak. Zodiak berkaitan. Wah, ada Sagittarius ya, Aries, Taurus, Cancer, Leo, Scorpio, Pisces, dan Libra. Oke. Tempat daerah wilayah. Nah, di sini ada Palu, Makassar, Arab Saudi, Malang, Tapanuli, Jogja, Jakarta, ada Aceh, Bengkulu, Padang, Palembang, Banten, Jambi, Cirebon, Cianjur, Kupang,
Pontianak, ada Turki, Lampung. Kemudian di sini ada Sidoarjo, Samarinda, Afrika, Lamongan, ada Garut, Banyuwangi, Indramayu, ada Hong Kong, Semarang, Bandung, Banyumas, dan Pekalongan. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa di komen. Dah.